Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Apa itu pengertiannya dan bagaimana cara membuatnya? Simak video ini untuk mengetahuinya. Nah, di sini kita akan membahas bab fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Apa itu pengertiannya? Pertama-tama fi'il, kita bahas tentang fi'il dulu. Fi'il itu ada 3 macam, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Tetapi yang dibahas pada bab ini adalah fi'il madhi dan mudhari yang mabni maklum dan mabni majhul. Secara mudahnya itu kalau dalam bahasa Indonesia, fi'il yang maklum itu kata kerja yang aktif. Kalau yang mabni majhul itu kata kerja yang pasif. Perhatikan fi'il-fi'il yang ada di sini, yang sebelah kanan dan kiri. Yang ini mabni maklum, yang ini mabni majhul. Contohnya qara'a, kemudian kalau dimajhulkan menjadi quri'a. Yang ini aktif, yang qara'a aktif, quri'a menjadi pasif. Sa'ala menjadi su'ila. Sa'ala bentuk aktifnya, kalau su'ila bentuk pasifnya. Kemudian pengertiannya, apa sih pengertian fi'il yang mabni maklum dan fi'il yang mabni majhul? Kalau dalam kalimat, fi'il yang mabni maklum itu fa'ilnya atau subjeknya itu tampak. Sepertilah contoh lafadz yash'uru asyubbanu aktsara bisa'adati. Di sini fi'ilnya kan yash'uru. Ini fi'il mudhari dan fa'ilnya adalah asyubbanu. Berhubung ini mabni maklum, fa'ilnya atau subjeknya itu tampak. Yash'uru ini fi'ilnya mabni maklum. Nah, di sini subjeknya tampak. Contoh yang selanjutnya juga ini mabni maklum, jahada. Fa'ilnya tampak. Fa'il itu subjek atau orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian yang contoh selanjutnya adalah fakkara at-thalibu. At-thalibu di sini fa'ilnya juga tampak karena fi'ilnya ini mabni maklum bukan mabni majhul. Lalu kalau fi'il yang mabni majhul itu kan pasif. Pengertiannya kalau dalam kalimat itu fi'il atau kata kerja yang fa'il subjeknya itu dibuang dan maf'ul bihnya dijadikan fa'il. Maf'ul bih yang dibuang dan dijadikan fa'il itu tadi disebut dengan naibul fa'il. Jadi yang mabni majhul kalian cukup paham, kalau kalian cukup hafal saja kalau mabni majhul itu fi'il yang pasif, gitu aja udah cukup. Contohnya di sini adalah kutibat ar-risalatu. Kutibat di sini fi'il yang mabni majhul, kemudian ar-risalatu di sini awalnya ini menjadi maf'ul bih atau objek karena di sini fi'ilnya menggunakan fi'il yang mabni majhul, maka maf'ul bihnya tadi yang asalnya ar-risalah ini menjadi maf'ul bih atau objek dijadikan fa'il atau disebut dengan naibul fa'il. Kemudian contoh kedua, fa'idza quri'al qur'ana fasma'u lahu. Di sini quri'a ini mabni majhul atau dipasifkan. Kan kalau yang aktifnya, kata kerja aktifnya qara'a, dimajhulkan menjadi quri'a. Awalnya qara'a al-qur'ana. Karena menjadi quri'a atau dimajhulkan, al-qur'ana ini menjadi fa'il atau naibul fa'il quri'a al-qur'anu.
fa idza quri'al Qur'an. Contoh selanjutnya, lafadz qila anna tafa'ula. Di sini qila adalah kata kerja pasif yang asalnya kata kerja aktifnya qola atau fi'il yang mabni maklumnya itu qola. Kemudian dimajhulkan menjadi qila. Anna tafa'ula di sini menjadi objek yang dijadikan fa'il atau disebut dengan naibul fa'il. Nah, sekarang kita akan membahas cara membuat fi'il majhul. Kalau kalian tadi masih bingung, bagaimana sih kok bisa yang fi'il mabni maklum itu dijadikan fi'il mabni majhul yang asalnya aktif dijadikan pasif, terus dijadikan ada naibul fa'ilnya itu apa? Kalau kalian masih bingung, di sini akan dibahas tentang cara membuat fi'il majhul. Jadi fi'il yang membutuhkan objek atau fi'il yang bisa dipasifkan itu kan yang membutuhkan objek. Jadi setiap fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek itu bisa dimabnikan majhul atau bisa dipasifkan. Nah, ada caranya. Dalam bahasa Arab itu membuat fi'il yang mabni maklum menjadi fi'il mabni majhul itu ada kaidahnya atau ada caranya. Pertama adalah cara membuat fi'il madhi yang mabni maklum menjadi fi'il madhi yang mabni majhul atau fi'il madhi yang dipasifkan. Kaidah yang pertama adalah dumma awwaluhu wa kusira ma qablal akhir. Di dhammah huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir. Itu untuk bina soheh, mithal, naqis, dan lafif. Yang kaidah kedua adalah dumma awwaluhu wa kusira ma qabla harfil illati untuk bina ajwaf. Tetapi kalian cukup hafal saja kaidah yang pertama ini sudah cukup, karena biasanya sering keluar itu yang pertama ini, dumma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Huruf pertamanya itu di dhammah dan wa kusira dan di kasroh huruf yang sebelum akhir. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada fi'il madhi kataba. Nah, cara membuat fi'il mabni majhulnya ini semua kataba, hamalat, fataha, fatahat, ba'a adalah fi'il madhi yang masih mabni maklum atau yang masih aktif, kata kerja aktif. Kemudian kita akan membuatnya menjadi kata kerja pasif atau fi'il madhi mabni majhul dengan mengikuti kaidah yang tadi, dumma awwaluhu wa kusira ma qablal akhir. Harokat huruf pertamanya itu di dhammah dan di kasroh pada huruf sebelum akhir. Kataba menjadi kutiba. Lafadz kataba menjadi kutiba. Di dhammah awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir. Kemudian contoh lagi, hamalat menjadi humilat. Di dhammah awalnya dan di harokat kasroh sebelum akhir. Di sini asalnya hurufnya kan humila, karena taknya di sini bukan termasuk bagian dari hurufnya, karena tak ini adalah tak dhamir, maka huruf yang sebelum akhirnya itu mimnya bukan lam ya, karena taknya ini adalah tak dhamir. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah fataha. Kita akan buatnya menjadi mabni majhul dengan dhammah, mendomahkan huruf pertamanya menjadi futiha dan di kasroh sebelum akhir. Contoh lagi fatahat, ini sama kayak yang hamalat tadi, taknya bukan tak huruf asli tetapi taknya tak dhamir. Jadi huruf sebelum akhirnya tak ya. Di dhammah huruf pertamanya futihat. Dhamirnya tetap karena ini tidak ada perubahan pada dhamirnya.
Kemudian cara membuat fi'il mabni majhul dari fi'il mudhari hampir sama. Bedanya adalah huruf sebelum akhirnya kalau fi'il madhi itu di kasroh, tetapi kalau fi'il mudhari itu di fathah. Kaidahnya dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Huruf awalnya itu di dhammah dan huruf sebelum akhirnya itu di fathah. Di fathah. Ingat, kalau yang fi'il madhi di dhammah dan di kasroh, kalau fi'il mudhari itu di dhammah dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Untuk bina sohah, mital, nakis, dan lafif. Tapi kalian cukup hafal yang ini aja nggak apa-apa, tapi kalian juga harus tahu ada dua kaidah ini. Langsung saja ke contohnya yang yu'allimu. Kita ikuti kaidahnya. Yang ini yu'allimu, yaslihu, yarkabu, yahtaju, yuqimu adalah fi'il mudhari yang mabni maklum, yang kata kerja aktif semuanya. Kita akan mengubahnya ke fi'il mudhari yang mabni majhul atau kita akan memasifkannya. Mengikuti kaidah ini, dhamma awaluhu di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhir. Huruf sebelum akhirnya adalah lam. Jadi kita fathah saja. Yu'allimu. Yu'allamu. Yu'allimu menjadi yu'allamu. Kemudian yang yaslihu, kita dhammah awalnya. Yuslahu. Huruf sebelum akhirnya lam di fathah menjadi yuslahu. Kemudian yarkabu diubah menjadi fi'il mabni majhul di dhammah awalnya menjadi yurkabu. Huruf sebelum akhirnya di fathah. Yahtaju menjadi yuhtaju di fathah sebelum akhir. Kemudian yang terakhir yuqimu menjadi yuqomu. Ya-nya diganti alif karena menyesuaikan harokatnya. Kalau di sini ya, harokat yang mencocoki adalah kasroh. Kemudian karena yang ini harus di fathah, maka kaidahnya kan di fathah sebelum akhir, maka ya-nya diganti alif karena mencocoki harokat fathah ini menjadi yuqomu kalau dimajhulkan. Jadi kesimpulannya fi'il itu ada dua, yaitu fi'il yang mabni maklum dan fi'il yang mabni majhul. Kalau fi'il yang mabni maklum itu kata kerja aktif, kalau fi'il yang mabni majhul itu kata kerja pasif. Cara membuatnya itu ada kaidahnya dalam bahasa Arab. Kalau fi'il madhi itu ada dua kaidah untuk ketentuannya bina-bina ini, tetapi yang paling dasar yang cukup kalian hafal adalah dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Huruf pertamanya di dhammah dan huruf sebelum akhirnya di kasroh. Seperti contoh-contohnya ini. Kemudian yang fi'il mudhari itu dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Kalian cukup hafal yang ini. Yang awalnya di dhammah dan huruf sebelum akhirnya di fathah. Jadi perbedaannya antara fi'il madhi dan fi'il mudhari, huruf sebelum akhirnya kalau fi'il madhi itu di kasroh, kalau fi'il mudhari itu di fathah. Contoh-contohnya ini yu'alimu menjadi yu'allamu, yaslihu menjadi yuslahu. Nah, demikianlah penjelasan tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Semangat terus belajar bahasa Arab. Semoga video dari saya bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.